Ini nih, ciri-ciri toxic people. Jangan sampai kamu salah satunya ya. Halo Goodness Hunters, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya, amin. Seperti biasa pada video kali ini, Dewa Education ID akan membagikan konten yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Setuju nggak sih kalau berhubungan sama orang toksik itu nyebelin banget dan nggak ada manis-manisnya? Mau itu teman kantor, teman sekolah, sahabat, pasangan, bahkan keluarga. Kalau mereka termasuk orang toksik, sayang sih sayang, tapi rasanya deket-deket sama mereka udah kayak di neraka ya kan? Dududuh, orang toksik ini emang kayak virus. Ada di mana-mana dan kehadirannya meresahkan. Kayak mantan yang tiba-tiba ngetok pintu rumah kamu. Aduh. Terlebih bahayanya lagi, hubungan sama orang toksik dalam jangka waktu yang lama bisa bikin kamu depresi. Dan finally, kelak kamu bakal jadi orang toksik juga. Udah kayak kena virus zombie nggak tuh? Daripada hidup kamu makin gak karuan plus penasaran juga, coba kita cari tahu. Jangan-jangan kamu dikelilingi orang toksik, atau bahkan jangan sampai ternyata kamu termasuk orang toksik, tapi kamu gak sadar. Jangan skip videonya ya, karena di video kali ini Dewa Edu bakal kupas tuntas mengenai toxic people dan serba-serbinya. So, stay tuned. Apa yang dimaksud orang toksik? Dulu istilah toksik itu biasa kita lihat di botol yang ada di laboratorium buat nandain itu zat beracun. Biar kamu gak asal minum pas lagi praktek ya kan? Ntar dikira teh manis lagi. Nah, di era yang serba-serbi sat-set ini, istilah toksik booming banget, tapi dipakai dalam pergaulan. Seseorang bisa dilabelin sebagai orang toksik. Dan kalau kita hubungan sama orang toksik, disebutnya kita lagi ngejalanin toxic relationship. Apalagi kalau dalam suatu hubungan, semua di dalamnya toksik. Mungkin bisa disebut toxic relationship kuadrat kali ya. Balik lagi, sebelum nyari tahu ciri-ciri orang toksik, kamu harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan orang toksik. Sini, Dewa Edu jelasin dengan cara yang paling sederhana. Toksik itu kan sama dengan racun ya kan? Nah, racun itu sifatnya bahaya dong. Coba perhatiin, orang yang minum racun efeknya apa? Bisa diare, muntah-muntah, dan yang paling fatal kembali ke asalnya. Nah, jadi orang toksik itu apa? Secara simpel, orang toksik adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang beracun atau berbahaya. Keberadaan orang toksik itu juga berbahaya dan bakal bikin orang yang deket sama dia dalam lingkup hubungan apapun ngerasa nggak nyaman. Ibaratnya kalau nggak ada si orang toksik ini kayaknya hidup damai tentram, tapi pas dia dateng semua orang jadi gusar, tertekan, dan jadi kayak serba salah karena si orang toksik ini. Ciri-ciri orang toksik. Yes, orang toksik is everywhere. Kalau kamu mikir toksik itu ya cuma berlaku buat pasangan aja, anggapan ini salah ya gengs. Dalam lingkup hubungan apapun, orang toksik tuh bisa masuk. Contohnya ada bos toksik, guru toksik, kakak kelas toksik, orang tua toksik, bestie toksik, atau bahkan si orang yang toksik karena suka pipis di tas kamu. Saking banyaknya orang toksik, perlu banget kita tahu apa ciri-ciri orang toksik, biar kita bisa aware dan sekaligus buat refleksi diri. Gue termasuk orang toksik gak ya? Ya udah, biar nggak penasaran sampai panas dingin, Dewa Edu kasih tahu nih ciri-cirinya. 1. Hobi ngomentarin orang lain. Orang toksik emang suka bikin orang yang ada di sekitarnya jadi nggak nyaman. Salah satunya karena orang toksik itu biasanya hobi banget ngomentarin orang lain. Ngomentarin berlebihan beda loh ya sama ngasih saran atau nasihat. Orang toksik itu bisa dibilang kebangetan dalam mengkritik, dan bahkan hal-hal sepele aja dikomentarin.
Dan bikin orang tuh jadi sebel karena seringnya komen tuh juga dengan bahasa atau cara yang kurang baik. 2. Bikin suasana jadi nggak enak kalau mood lagi jelek. Yang namanya manusia pasti pernah dong ngalamin bad mood. Kalau kamu lagi bad mood biasanya ngapain? Apakah nggak mau keluar kamar atau tiba-tiba jadi Hulk? Pada orang biasa, kalau lagi bad mood, ya paling umumnya kita jadi manyun atau galau. Dan akan membaik kalau dihibur temen atau gebetan. Cileh. Tapi jangan ditanya kalau yang lagi bad moodnya adalah si toksik. Udah deh, berabe hidup lo. Ini nih, yang juga jadi ciri yang paling jelas dari si orang toksik ini. Orang toksik kalau lagi bad mood, kayaknya tuh awan jadi mendung. Petir menggelegar. Pokoknya bakal bikin orang yang ada di sekitar dia jadi takut gitu. Pasti pernah kan kalian lihat atau mungkin ngerasain ada satu orang yang kalau dia lagi bete, suasananya jadi super nggak enak dan semua orang bawaannya pengen jauh-jauh dari orang itu. Nah, inilah tanda dari orang toksik. 3. Susah minta maaf dan gak mau disalahin. Dilanjut everybody. Ciri berikutnya dari orang toksik tuh, dia kalau salah susah banget buat minta maaf. Hobinya nyalahin orang tapi dia sendiri paling gak bisa, gak mau dan bisa ngamuk kalau disalahin. Dan walaupun dia jelas-jelas salah, orang toksik gak akan mau mengakui, lebih-lebih minta maaf. Biasanya sih kalau mereka salah, mereka itu ya udah besoknya pura-pura kayak nggak terjadi apa-apa. Atau bahkan secara tiba-tiba jadi sok baik sama kamu alih-alih minta maaf. Tiba-tiba ngasih bunga sekaligus sama potnya lah. Tiba-tiba beliin kamu jajan lah. Padahal hati kamu masih perih gara-gara orang toksik itu. Toksik banget kan? Dan parahnya lagi, bahkan mereka suka playing victim. Mereka yang salah, mereka juga yang merasa paling teraniaya. Aduh, gimana tuh konsepnya? Contohnya, pacar kamu yang toksik ketahuan selingkuh. Bukannya minta maaf, doi malah bilang dia kayak gitu karena kamu yang kurang perhatian dan terlalu cuek. Jadi dia bakal cari pembenaran terus. 4. Egois. Ciri-ciri selanjutnya dari orang toksik adalah mereka itu egois, bahkan bisa dibilang super egois. Mereka pengen dimengerti tapi nggak mau ngertiin orang lain. Mereka pengen diperlakukan dengan baik tapi mereka sendiri semena-mena sama orang lain. 5. Posesif dan manipulatif. Ciri-ciri dari orang toksik yang selanjutnya adalah mereka itu posesif banget plus manipulatif. Dia seolah nggak ngizinin kamu buat bisa bergerak bebas. Kamu harus fokus ke dia walaupun dia nyebelin. Kemana-mana kamu dipantau dan dia selalu ngatur kamu sesuka mereka. Pokoknya mereka bakal ngekang kamu dan kamu jadi nggak bisa ngapa-ngapain. 6. Mudah marah. Orang yang toksik cenderung nggak bisa ngontrol dirinya terlebih dalam hal emosi yang negatif. Mereka tuh bisa dibilang sumbunya pendek banget. Bahkan sama orang terdekat aja, mereka bisa gampang marah untuk hal-hal yang sebenarnya sepele banget. Kayak misal kamu nggak sengaja numpahin air, itu udah kayak masalah gede dan kamu bisa dimaki-maki. Udah kayak numpahin air selautan aja. Sebenarnya ciri-ciri orang toksik tuh masih banyak, ibarat penyakit udah komplikasi lah istilahnya. Tapi ciri-ciri yang paling menonjol dan kurang lebih dimiliki secara merata oleh orang toksik, ya kayak yang udah Dewa Ibu sebutin tadi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ada nggak orang di sekitar kamu yang sifatnya seperti ciri-ciri tadi? Atau bahkan kamu justru baru ngeh dan mikir, duh itu gue banget dan ternyata gue toksik. Apa yang terjadi dan kenapa? Kenapa seseorang bisa jadi toksik? Kalau ngelihat atau kenal sama orang toksik, kita sering bertanya-tanya, ya orang udah toksik dari lahir, salah makan atau kenapa sih? Kok bisa senyebelin itu? Ternyata banyak loh faktor penyebab kenapa seseorang bisa jadi toksik. Tapi yang paling sering sih penyebab toxic people biasanya terjadi karena orang tersebut udah melewati masa lalu yang kelam dan membawa trauma tersendiri bagi dia. Banyak dari orang toksik yang setelah diselidiki, rata-rata punya masa lalu yang kelam.
Contohnya, doi pas kecil sering dibully di sekolah, atau kerap dapetin perlakuan buruk dari orang tuanya. Istilahnya gini, anak yang tinggal di keluarga yang toksik punya potensi buat jadi orang toksik juga pas dia dewasa. Terus bisa juga di masa lalu orang ini merupakan korban KDRT dari pasangannya, atau pernah menjalani hubungan yang super toksik. Gimana? Bener gengs, kamu nggak salah denger. Nyatanya, orang toksik yang mungkin kamu temui hari ini adalah korban dari orang toksik lainnya di masa lalu. Dan kenapa dia bisa jadi ikutan toksik? Karena luka atau trauma yang dia alami begitu dalam. Dan bahkan sampai sekarang luka yang dia alami belum sembuh. Dan pada akhirnya membentuk karakter toksik dalam diri dia yang bahkan mirisnya dia nggak sadar kalau dia tuh toksik banget. Satu sisi orang toksik ini bisa sangat galau dan meratapi masa lalunya yang kelam. Namun di sisi lain dia melakukan hal yang sama. Jadi semacam siklus berulang gitu gengs. Ngeri ya? Bisa nggak seseorang yang toksik berubah? Kalau kamu sekarang lagi terjebak sama orang toksik, atau bahkan kamu udah sadar kalau ternyata kamu juga termasuk orang toksik, kamu nggak perlu cemas. Karena ternyata orang toksik bisa kok balik lagi jadi orang normal yang menyenangkan. Gimana caranya? 1. Introspeksi diri. Kalau kamu mendapati bahwa ciri orang toksik ada di diri kamu dan kamu pengen berubah, pertama, kamu harus jujur sama diri kamu sendiri dan akui bahwa ya gue emang toksik. Kamu harus bikin list kejelekan kamu as toxic people dan berusahalah buat mengubah semua kebiasaan buruk itu. Bahkan, kamu harus bisa berjiwa besar untuk meminta pendapat ke orang terdekat kamu yang bahkan selama ini jadi korban ketoksikan kamu. Walau mungkin mereka mikir kamu lagi kesambet, gak apa-apa gengs. Kamu tanya ke mereka hal buruk apa aja yang mereka gak suka dari kamu. Biar kamu tahu dengan jelas gimana sebenarnya kamu di mata orang terdekat kamu. 2. Melatih empati. Kamu harus mulai belajar menempatkan diri kamu di diri orang lain. Saat kamu suka marah-marah dan mengeluarkan semua sifat racun kamu, gimana sih perasaan orang terdekat kamu? Pastinya gak enak dong. Coba pahami itu hingga akhirnya kamu sadar bahwa kamu udah salah selama ini dengan berbuat seperti itu ke orang terdekat kamu. 3. Berpikir sebelum bertindak. Saat kamu marah, menghardik, bahkan merendahkan orang-orang terdekat, yang mana mereka orang yang penting dalam hidup kamu, pernah gak sih sesekali kamu ngerasa nyesel ngelakuin itu? Ingat gengs, penyesalan itu datangnya terakhir. Kalau mereka gak kuat dan akhirnya cabut dari hidup kamu bakal nyesel karena udah menyia-nyiakan orang yang berharga dalam hidup kamu. So, mulai sekarang berusahalah buat mengontrol diri kamu. Saat ada hal yang gak kamu sukai, jangan langsung meledak. Duduk dulu, jernihkan pikiran dulu, jangan sampai kamu ngelakuin hal-hal yang melampaui batas karena ngikutin emosi negatif dalam diri kamu. 4. Cari bantuan profesional. Kadar toksik dalam diri seseorang juga ada levelnya. Kalau kamu cenderung udah toxic to the max, dan bahkan kamu kewalahan buat ngendaliin diri kamu, saatnya cari bantuan profesional kayak psikiater buat ngebantu kamu agar sedikit demi sedikit bisa menjadi orang normal kembali. Apa yang harus kita lakuin kalau ada orang toksik di hidup kita? Tips tadi bisa kamu terapin buat kamu yang termasuk dalam golongan toxic people dan ingin berubah. Terus, kalau ternyata kamu sehat walafiat dan gak toksik, tapi sayangnya justru kamu lagi terjebak sama orang toksik yang bikin kamu stres dan merasa gak berarti. Jangan biarin kamu keracunan sampai stres parah dan segera ambil tindakan. Ini yang bisa kamu lakuin. 1. Jangan ikutin permainan mereka. Ingat gengs, orang toksik akan selalu membuat kamu seolah-olah salah dalam segala hal. Ini tuh udah jadi permainan mereka. Ibaratnya mereka yang salah aja, kamu yang harus minta maaf. Mungkin kalau orang toksik ini sahabat karib, pasangan tercinta, atau bahkan orang tua kamu bakal lebih milih ngalah dan mikir dalam hati.
Udahlah, nggak apa-apa, yang penting cepet kelar dia marah-marahnya. Ini salah, gengs, karena itu artinya kamu ikut ke permainan dia, dan dia bakal makin menjadi-jadi dengan sikap toksiknya. So, mulai sekarang, kalau memang dia keterlaluan, bilang. Walaupun dia bakal ngamuk dan war sama kamu, seenggaknya dia tahu kalau kamu nggak bisa selalu sependapat dan dia perlakukan sesuka hati. 2. Batasi komunikasi. Orang toksik biasanya posesif dan suka mendominasi kamu. Seolah hidup kamu cuma buat dia. Ya kalau dianya nggak nyebelin sih nggak apa-apa ya, tapi ini kan sebaliknya. Terlalu sering berkomunikasi sama orang toksik itu bakal bikin pikiran kamu sempit dan stres. Jadi biar kamu tetap waras dan bisa ngejalanin hidup normal, batasi komunikasi sama mereka, biar kamu juga punya waktu buat caring sama diri sendiri, atau setidaknya bergaul sama orang normal. 3. Bicarakan langsung. Percaya deh gengs, nggak selalu diam itu emas, apalagi kalau kamu diamnya sama orang toksik. Jangan terlalu berharap juga kalau nanti mereka bakal dapat hidayah sendiri. Syukur kalau dapat, kalau enggak, kamu nggak bisa diam bertahun-tahun dan membiarkan dia jadi orang yang super toksik. Sedang kamu pun nggak sadar kalau kamu juga perlahan tersakiti dan depresi. Ingat gengs, nggak semua orang toksik sadar kalau mereka toksik. Jadi cara terbaik adalah bicara sesegera mungkin. Apapun respon dia, ya kamu harus siapin mental. Bicarakan langsung kalau sebenarnya sikap dia tuh salah dan kamu nggak nyaman, bahkan terluka sama semua perlakuan dia. Emang sih, pastinya susah banget buat ngomong ke dia. Apalagi dengan sifat toksiknya, yang mana kamu nggak salah aja dia bisa marah. Apalagi kalau kamu ngomong soal ketoksikan yang dia punya. Nyatanya, kebenaran itu kadang pahit gengs, layaknya obat. Tapi obat itu harus diminum sama orang sakit kan, biar dia lekas membaik. 4. Akhiri hubungan atau pergi. Kalau semua cara udah kamu coba dan gak ada perubahan yang berarti, atau bahkan doi malah makin menjadi-jadi, gak ada cara lain selain pergi buat ngelamatin mental kamu. Tentu hal ini gak mudah. Tapi ingat gengs, kamu berhak bahagia. Dan apakah kamu mau menjalani seumur hidup sama orang toksik? Sampai akhirnya hidup kamu hanya diisi oleh rasa frustasi? Enggak kan? So, buat kalian yang lagi terjebak dalam hubungan beracun, yuk, bisa yuk, buat ambil langkah berani buat menyelamatkan mental dan hidup kamu. Dan kalau kamu termasuk orang toksik, ingat gengs, semua orang yang ada di hidup kamu juga ingin dihargai, selayaknya kamu juga ingin dihargai. Gak ada kata terlambat buat memperbaiki diri sekaligus membenahi hubungan kamu dengan orang sekitar, biar hubungan kamu lebih cerah, indah, dan bahagia. Gak kerasa kita udah sampai di akhir video. Semoga ulasan kali ini bermanfaat dan jangan lupa kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini agar nantinya Dewa Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Bye!